Tapi sebelum itu saya mau menjelaskan tentang materi dulu ya, baru kita fokus ke tugas. Oh, Fendi ada gangguan ya. Oke. Oke, selamat malam ya. Kita lanjut ke materi kedua. Oke, jadi di sini kita akan membahas tentang aspek manusia dari desain interaksi dan komputer. Jadi saya minta teman-teman itu harus mengerti apa aspek manusia itu apa sih dalam kaidah sistem informasi tersebut. Nih, kita lihat nih ada komputer dengan manusia. Nah, komputer yaitu adalah sebuah memproses dan menyimpan informasi dalam bentuk bit ke dalam memori, baik itu primer maupun sekunder, yang disebut dengan storage. Ada yang tahu apa itu manusia? Hubungannya komputer dengan manusia. Nah, sedangkan komputer itu memproses atau menyimpan informasi dalam bentuk bit ke dalam memori primer. Manusia termasuk apa di sini peranannya? Ada yang tahu nggak, teman-teman sekalian? Oke, mengoperasikan benar. Lakukan. Ada lagi? Media. Oke. Usernya. Oke, usernya. Operator juga sama ya? Iya. Oke, baik. Jadi di sini kita melihat peranan antara komputer dan manusia sama-sama saling terhubung ya. Komputer sebagai alat untuk memproses, sedangkan manusia adalah operator atau user atau yang menjalankan sebuah program. Nah, sedangkan komputer mengeliminasi sebuah program. Nah, jadi di sini ada satu keterkaitan. Inilah yang disebut dinamakannya interaksi antara manusia. Nah, berikutnya nih, saya punya slide nih. Saya punya slide upaya penanganan keterbatasan nih. Nah, jadi saya pengen sih UI dan UX yang tadi saya bilang ya, yang kemarin pernah saya bilang, UI itu apa? Dalam bentuk apa? Ada yang tahu fungsi peranannya? Tampilan. Kan UX itu penggunaannya. Sedangkan benar, UI itu adalah tampilannya. Benar ya. Kalau UX ada yang tahu apanya? Fungsinya. Nah, UX adalah fungsinya, benar ya, Vanesli? Oke, benar. Jadi di sini jadi ada keterkaitannya. Jadi ada keterkaitannya ya antara UI dan UX. Jadi di sini kita lihat nih manusia itu dia stres gitu. Apanya nih yang nggak fungsi? Ada yang tahu? UI atau UX-nya? UX atau UI-nya? Di sini. Itu UI. Ada lagi UX atau UI ini? UI. Kenapa kok bisa UI? Ada yang tahu? Karena dari sistem awalnya sudah error. Nah, jadi sebenarnya saya sih lebih ke UX ya, UX. Karena di sini fungsinya itu error. Kita lihat nih, jadi user menjadi stres, sulit memahami atau mengenali apa itu fungsi-fungsinya. Jadi dia agak stres karena UX-nya yang salah gitu. Nah, nanti di pelajaran teknik pemrograman kalian pasti bakalan tahu apa itu belajar tentang banyak fungsi-fungsi ya. Seperti itu.
Oke, kita lanjut ke model pengolahan informasi pada manusia. Di sini ide dasarnya adalah bahwa informasi yang masuk dan keluar dari pikiran manusia melalui sederet rangka proses yang urut. Kita bisa lihat nih di sini modelnya nih. Yaitu yang pertama itu encoder, kedua itu pembandingan, ketiga itu pemilih tanggapan, keempat eksekusi tanggapan, dan yang terakhir output atau tanggapan. Nah, di sini yang termasuk langkah pertama yaitu input atau rangsangannya nih. Nah, jadi sebelum kita membuat UI atau UX itu kita ada suatu yang namanya apa itu prototype ya. Ada yang tahu prototype itu apa? Prototype itu adalah apa? Apa? Beta, Ada lagi? beta, beta. Nah, itu adalah versi betanya ya. Jadi lebih Iya. ke desainnya gitu. Jadi nanti sebelum UI dan UX dikembangkan itu ada yang namanya prototype. Prototype di sini yang disebut sebagai langkah pertama. Sedangkan langkah kedua yaitu pembandingan. Pembandingan nih kita lihat dulu nih apakah sudah cocok dengan fungsi-fungsinya. Contohnya nih ada form login, terus ada user, password. Login isinya user, password, terus alamat apa nomor handphone ya, nggak mungkin kan. Jadi harus sesuai dengan fungsi pembandingannya gitu. Terus yang ketiga pemilihan tanggapan nih. Tanggapannya apa? Contohnya nih, jika kalau misalnya kita login, tapi misalnya kita lupa password nih. Nah, jadi kita ada tanggapan pom-pom yang lainnya nih. Contohnya seperti apa tuh? Kalau misalnya lupa password, ada prototipe apa di situ? Ada yang tahu nggak? Di dalam sebuah form login. Forget password. Nah, benar. Ada yang namanya forget password. Terus ada lagi sama aja sih lupa kata Reset sandi, password. reset password itu semua sama gitu. Itu yang Register. dimaksud dengan register itu sama aja. Itu nanti Itu sync register up. form register juga ada. Form register itu Sync up. ya sync out juga. Itu semuanya ada di namanya dengan pemilihan tanggapan ya. Nah, eksekusi nih yang tadi kita bilang setelah ada POM di eksternal keluar itu baru kita pilih yang tanggapannya. Tanggapan apa nih, lupa password, reset password dan lain-lainnya. Nah, outputnya itu yang tadi bisa berupa di email nanti. Misalnya ada perubahan mau reset password atau lain-lainnya. Nah, di situ ada semua. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya. Oke, terus selanjutnya di sini ada slide berikutnya nih. Tujuan perancangan antarmuka atau pemakai. Nah, yang pertama itu penentuan sasaran pemakai nih. Nah, kok bisa sih desainnya webnya yang kita desain UI dan UX-nya itu harus sasarannya itu harus tepat. Sasarannya harus tepat. Maksudnya gimana? Arti nih, misalnya nih, pengen ngerancang website sistem informasi sekolahan. Ya, sasarannya apa aja, siapa aja tahu nggak? Murid itu bisa jadi, terus guru, terus admin. Kalau kita sebagai orang luar yang pengen masuk kan nggak bisa kan? Nah, jadi harus tepat sasarannya, pemakainya gimana. Jadi nggak bisa sama ya desain antara sistem informasi sekolah dengan sistem e-commerce itu beda. Di situ harus tahu tata cara dan kaidahnya dalam penentuan antarmuka rancangan pemakai UI dan UX-nya. Oke, terus yang kedua itu desain yang baik bagi komunitas tertentu. Di sini ada yang bisa jelaskan nih ada apa aja sih desain yang baik bagi komunitas tertentu?
Nah, contohnya nih, sebagai contoh, saya punya website misalnya blockchain. Itu komunitas-komunitas yang ada di situ pasti komunitas yang penggemar blockchain semua kan. Jadi kita harus tahu desain yang baik bagi mereka itu apa. Jadi misalnya nih, saya punya website ya, untuk blockchain. Jadi di website blockchain itu kita harus tahu desainnya tuh apa aja yang tepat untuk mereka, para penggemar blockchain. Sebentar saya share ya. Terus saya kita buka suatu contoh sebuah website ya. Oke, ini nah ini sebagai contoh nih, ada sebuah website yang apa desain interface-nya itu tentang sebagai komunitas tertentu nih. Jadi kita bisa lihat kan nih tampilan warnanya, bisa lihat kan di layar saya, bisa lihat kan, jelas? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Nah, jadi di sini interface-nya nih sangat baik ya website ini. Warnanya nih tidak mencolok banget, terus juga di sini dilengkapi sama fitur-fitur nih, fitur-fitur yang sangat user friendly. Nih, jadi kita tahu nih bagi komunitas aset blockchain tahu apa aja nih koin-koin yang bagus, kripto-kripto yang bagus ya. Dan juga kalau di sini saya sih betah menggunakannya ya, karena sangat baik untuk antara interaksi manusia dan komputer. Nah, inilah tujuannya kenapa Indodex membuat desain interface-nya yang sangat softly ya, lembut ya, dan juga sangat baik nih. Nih, sangat baik ya mereka buat ya, warnanya tidak mencolok dan baik. Nah, jadi di sini ada, kita lihat nih ada POM logic. Yaitu kaidahnya sangat baik ya, ada logo, terus ada instruksi-instruksi yang menyarankan bahwasannya website ini URL yang benar gitu. Lengkap ya, cukup lengkap ya. Juga ada logo password dan masukannya. Ini adalah contoh website yang user interface-nya sangat baik, dan juga kalau saya lihat sih untuk UX-nya saya kayaknya sih baik sih, tapi kita belum coba ya. Tapi ini masuk ke dalam UI dulu terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita balik ke presentasi awal lagi. Itu yang tadi desain yang baik bagi komunitas tertentu. Nah, yang ketiga yaitu desain yang efisien bagi sekumpulan tugas dapat tidak efisien dengan kumpulan lainnya. Belum tahu maksudnya di sini apa? Desain yang efisien bagi sekumpulan tugas dapat tidak efisien dengan kumpulan lainnya. Jadi di sini yaitu desain yang sangat efisien. Harus sesuai dengan tugas-tugas dan tatanan yang harus ada di dalam sebuah platform.
Tadi saya bilang register, kita klik register, sesuaikan instruksinya sesuai dengan yang ada pada saat kita melakukan register. Jangan kita register tapi yang ada formnya form login. Nah, itu kan salah. Nah, jadi di sini desainnya itu melakukan fungsi tugasnya yang secara benar dan tidak salah. Nggak mungkin kan kita masuk tombol login tapi masuknya ke register. Nah, itu yang salah. Ini adalah tujuan dari perancangan antarmuka pemakainya ya. Kita masuk nih dengan persepsi visual. Persepsi visual dalam dunia nyata, mata selalu digunakan untuk melihat ya semua bentuk objek 3 dimensi. Nah, pemilihan warna di sini sangat tepat ya. Jadi mata kita tuh disarankan melihat ada tatanan nih. Saya ada contoh sebuah fungsi warna ya. Saya share dulu. Fungsi warna jadi sesuai dengan tata kaidahnya. Jadi fungsi warna merah itu fungsinya seperti apa? Terus warna biru untuk gimana? Tapi untuk itu kita harus tahu apa aja sih yang harus kita pelajari untuk itu. Jadi di sini yaitu warna sangat pengaruh ya. Jadi misalnya nih warna pink nih, kita dalam sebuah ruangan kita ada kamar yang catnya warna pink. Pasti kesannya ngantuk ya. Nah, sama juga dengan tampilan website kita. Usahakan pemilihan warna itu sangat baik, tidak gampang bosan. Terus kedua, yang penting manusia pengguna itu sangat betah melihat tampilan yang ada di website kita. Nah, ini termasuk dalam persepsi visual ya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya yaitu nih, masih ke persepsi visual ya. Jadi sistem visual pada manusia mampu merasakan objek dalam kondisi terang, sinar matahari, dan dalam kegelapan malam. Pastikan juga pencahayaan dari sebuah desain itu sangat baik ya kontrasnya ya. Jadi usahakan kontrasnya itu baik, cerah, tidak redup warnanya. Terus pemilihan warnanya juga cukup terang, tidak silau maksudnya di mata gitu. Juga dapat merasakan dan mengikuti objek yang bergerak dengan cepat. Misalnya nih yang tadi saya posting nih sebuah website ya. Sebuah website di sini itu jadi saya punya sebuah website ya. Misalnya getnet.id ya. Nah, di sini kita lihat ya interaksinya nih sangat baik ya. Warnanya juga jelas, juga kita lihat nih ya ada gerakan-gerakan slow motion dari sebuah website tersebut nih. Tidak cepat dan juga tidak lambat. Jadi mata kita tuh melihat website tersebut itu ada pergerakan nih. Oh, jadi ini yang buat website ini menarik gitu. Jadi tidak kaku ya website ini ya. Kita lihat ya, ada pergerakan ya. Nah, ini yang dinamakan bagaimana caranya mengatur persepsi visualnya ya, dari sebuah website.
Terus kita lanjut ke materi. Oke, ini yang dimaksud tadi persepsi visual ya. Nah, yang berikutnya itu mengakomodasi keanekaragaman manusia nih. Jadi kalau kita sebagai manusia tuh kita harus punya yang pertama itu kemampuan atau latar belakang motivasi. Jadi di sini yaitu kita sebagai manusia dalam melakukan interaksi antara komputer nih, pastikan dulu nih latar belakang kita tuh apa. Misalnya sebagai admin, fungsi tugas kita yaitu fokus di halaman admin saja. Bagaimana user atau klien itu puas dengan websitenya. Itu adalah fungsi tugas admin. Pak, saya ada keluhan nih, saya nggak bisa login. Nah, itu tugas admin. Jadi buat apa? Mengakomodasikan gimana sih cara buat akun baru, terus rubah password. Nah, di sini nih, kita pengen tahu kita latar belakang kita apa. Nah, yang kedua itu yang terus yang selanjutnya itu motivasi. Motivasi kita sebagai pengguna komputer yaitu dalam sebuah kerjaan kan pasti ada motivasinya. Saya pengen tugas ini selesai dalam cepat waktu. Nah, jadi di sini yang penting yaitu kemampuan kita dalam menggunakan perangkat komputer. Nah, yang kedua itu mengetahui intelektual dan kepribadian. Nah, seperti yang saya bilang tadi, posisi misalnya nih, apa, kita duduk di sebuah meja komputer. Misalnya kontras komputer kita layarnya redup. Gimana caranya kita itu sangat betah. Jadi kerja itu nyaman, tidak buat mata kita sakit. Itu yang dinamakan dengan kepribadian kita. Jadi kita menyesuaikan gimana sih komputer dengan manusia yang kita pas buat nyaman. Dalam arti kecerahannya, kontras, background apa dan lain-lainnya. Yang berikutnya itu kemampuan dan tempat kerja fisik. Nah, kita lihat nih mungkin di dalam suatu ruangan kerja mungkin ada yang disekat-sekat ya. Nah, gimana caranya kita itu nyaman dalam bekerja, mungkin posisi duduknya yang baik, terus mungkin apa konsentrasi kita dalam melakukan pekerjaan, input data itu juga kita harus benar-benar cari posisi yang sangat aman dan nyaman ya. Dalam arti ya kita tidak terganggu dengan kebisingan suara dan lain-lainnya. Itu bisa diantisipasi tersendiri ya. Bisa jadi kita menggunakan headset gitu untuk interaksi tersebut agar tidak terganggu dengan suara kebisingan dan lain-lain tersebut. Kemampuan kognitif dan perseptual. Nah, di sini kemampuan kognitif yaitu kemampuan kita nih dalam mengoperasikan sebuah komputer. Jadi kita harus tahu nih gimana sih cara hidupin komputer ya. Gimana sih cara masukin password dan lain-lainnya. Nah, itu kita harus tahu cara masuk, terus cara menggunakan sebuah sistem informasi atau aplikasi yang ada di dalam sebuah komputer. Nah, yang berikutnya itu pemakaian dan kebutuhan bantuan khusus. Nah, semoga di sini kita nggak ada ya, maaf ya, untuk bantuan khusus. Kita mungkin nggak ada di sini. Tapi kalau untuk yang kebutuhan khusus mungkin itu ada tersendiri ya. Posisinya gimana, mungkin layoutnya seperti apa, dan yang terakhir itu pemakaian di lanjut usia. Nah, pemakaian di lanjut usia mungkin ada beberapa sih, tapi nggak banyak mungkin. Itu jadi itu sangat kebutuhan khusus ya untuk lanjut usia. Mungkin bisa jadi posisinya seperti apa, mungkin interaksi-interaksinya yang harus kita buat nih, platformnya seperti apa gitu. Tapi kebanyakan website kita itu yang kita buat pasti tahu ya untuk usianya berapa nih desain kita nih. Usianya misalnya di antara remaja atau enggak menengah atau lansia. Nah, itu kita juga tahu porsi-porsi dari sebuah website yang mau kita buat, platform atau UI dan UX-nya gitu.
Terus berikutnya yaitu 5 faktor manusia yang dapat diukur nih. Nah, faktor manusia itu yang pertama nih waktu belajar. Waktu belajar nih dalam mengoperasikan desain interface kita nih. Misalnya pom login, register, terus pom-pom yang lainnya. Bisa kan kita desain sebuah interface itu sangat baik dan mudah. Jadi ibaratnya pengguna itu dalam waktu beberapa hari itu bisa sangat mudah memahami interface kita dan tidak bingung ya. Inilah tugas kita bagaimana caranya mendesain agar interface tersebut sangat mudah digunakan, tidak kaku, dan juga kliennya itu sangat mudah menggunakannya. Yang kedua itu kecepatan kinerjanya nih. Ini termasuk dalam fungsi UX ya. Fungsi UX ini sangat penting sekali. Jadi di sini yaitu fungsi-fungsinya sangat mempengaruhi kecepatan kinerja. Jadi dalam arti gini, misalnya nih, saya punya sebuah website ya. Saya dasarkan dulu. Ini adalah platform website untuk sayur online ya. Kita lihat di sini itu apa, kecepatan kinerjanya ya. Misalnya nih, pada saat kita buka websitenya, kita reload lagi, nah dia sangat cepat ya interface-nya. Dan juga lihat nih, pada saat saya buka di sini angka-angkanya ini udah menunjukkan bahwa angka yang aktual ya. Dia menunjukkan dari 0 ke berikutnya. Nah, di sini kan kita lihat inilah yang dinamakan kecepatan kinerja tampilannya ya. Terus saya buka ini, nah, sangat cepat ya, responsif ya. Fungsi-fungsinya juga sangat baik ya, website tersebut ya. Nah, ini yang website tadi ya, sangat baik ya untuk kinerjanya ya. Jadi ada gerak-gerakan jalan juga ya di sini. Warnanya juga nggak terlalu mencolok, sangat baik. Nih, pom-pom kotak use-nya juga sangat mudah ya. Dan juga terdapat beberapa informasi yang sangat baik ya. Yang dinamakan kecepatan kinerjanya. Oke, terus yang berikutnya itu kita mengenal tingkat kesalahannya. Nah, di sini yang dihati-hati kan, yaitu tingkat kesalahannya. Kita buat sebuah website atau desain interface, tapi fungsinya tidak jalan. Nah, misalnya website blockchain atau enggak website jual beli online kita buat. Jadi pelanggan saya yang daftar nih pertama kali. Terus saya lihat fungsinya ada yang salah dan juga tidak akurat, dalam arti error semua. Nah, jadi otomatis tingkat kepercayaan pelanggan itu jadi berkurang kan untuk mengakses website tersebut. Nah, di sini pastikan sebelum website itu launching, UI dan UX-nya dan fungsinya itu benar-benar sempurna. Makanya ada yang dinamakan dengan tester analisis. Nah, ini adalah sebuah profesi yang gimana sih caranya mentester sebelum jatuh ke pelanggan-pelanggan yang lainnya. Nah, keempat itu daya ingat. Daya ingat di sini sangat penting nih. Oh, websitenya baik ya, jadi saya pengen betah. Terus logonya juga mudah diingat gitu. Di sini peranan penting ya dari sebuah interface atau UI dan UX-nya.
Jadi daya ingat ya, faktor-faktor tersebut yang dapat diingat sebagai sebuah manusia. Bagaimana sih cara-caranya agar website kita dapat diingat? Ini faktor-faktornya ya. Yang kelima itu kepuasan subjektif. Kepuasan subjektif di sini yaitu kita sudah, jadi saya sebagai klien sudah mau akses semuanya nih, form-formnya. Jadi saya merasa puas, oh saya terbantu, saya sudah selesai belanja di sini, barang saya sudah sampai, dan saya merasa puas. Nah, inilah yang faktor-faktor yang diukur dari sebuah ketepatan dalam sebuah mendesain interaksi antar manusia dan komputer dalam sebuah desain, itu UI dan UX. Berikutnya kita mengenal itu 3 aspek dalam human factor ya. Human factor yang pertama persepsi, input, output. Yang ketiga yaitu memori dan berpikir. Jadi di sini bisa kita gambarkan ketiga faktor tersebut sangat mempengaruhi dalam sebuah human. Yang pertama yaitu input. Input di sini adalah dari sebuah form login, inputannya sih apa aja sih tujuan login, kita akses username, terus password, terus kita klik login. Outputnya apa yang dihasilkan? Outputnya itu kita bisa masuk ke dalam sebuah website tersebut, yaitu sistem halaman menu ya, halaman berandanya ya, halaman menu pelanggannya. Yang ketiga itu kognisasi atau memori dan berpikir. Nah, di sini kita tahu nih apa aja sih tadi yang kita akses dan kita pikirkan baik-baik. Dalam arti akses masuk ke desain interface-nya, websitenya ya. Websitenya kita pengen melakukan checkout atau melakukan pemesanan barang dan lain-lainnya. Terus selanjutnya, nah ini kombinasi warna yang baik ya. Jadi saya nggak dapet sih, nggak nemu warna-warna yang baik itu seperti apa. Jadi misalnya nih warna merah fungsinya seperti ini. Misalnya warna pink membuat mata kita jadi lemah atau cepat tidur, cepat ngantuk. Warna putih itu warna yang cocok untuk di aja. Nah, di sini kita harus pikirkan nih, sebuah desain interface kita nih sangat baik nggak untuk warna-warnanya nih. Kita pikirkan juga warna pemilihan warnanya ya, yaitu persepsi visual, size, colornya, luminance-nya nih, kontrasnya penting ya. Yang kedua itu auditorinya nih, auditori dalam arti warna bentuk apa. Yang ketiga persepsi website Indonesia Merdeka. Pasti ada dengan warna merah putih bendera kita ya. Nah, itu yang dinamakan persepsi haptik di sini. Jadi itu kombinasi warnanya sesuai dengan temanya ya. Misalnya ada logo perusahaan yang warnanya kuning. Nah, itu kita sesuaikan nih, desain interface-nya itu kuning. Jangan sampai beda arahnya. Mungkin itu aja sih dari saya untuk slide-nya. Mungkin ada yang mau ditanyakan untuk materi di sini. Cukup jelas ya. Sorry Pak, Iya. PPT-nya bisa di-download nggak? PPT-nya bisa di-download ya. Udah ada LMS-nya kan? Coba saya masuk ke halaman LMS ya. Oke. Udah bisa, kami baru download. Oh, Oke. ada ya? Ada Oke, ya. thank Ada, you ya. tapi yang pertemuan pertama itu kalau di download semua jadi tulisan Mandarin. Hah? Oh gitu. Sebentar. Tahu kali. Halo Pak. Iya, Maaf Ya. Pak, tadi saya belum absen Pak. Ada masalah tadi. Atas Wilson Tungli. nama Wilson Tungli ya. Sebentar. Woi, kau mau usah nampakin jidat kau juga lah.
Apa bos? Jidat kok. Oke, hadir ya. Kalau Ya, si Pak. Novendi hadir nggak? Novendi sama David? Novendi sama David hadir nggak? Hadir, Pak, tadi ada gangguan juga. Dia hadir, Pak. Siapa nih? Novendi ya? Halo, Novendi. Oke. Ya. David. David, kabarnya gimana nih? Ada yang tahu? Dia hadir, Pak, tapi mic-nya kayaknya rusak. David. David coba di chat ya. Coba tolong di chat. Tolong di chat di meeting chat Microsoft Teams ya. Microsoft Teams. Jadi di LMS kan nanti kan bisa lihat nih contohnya. Saya share dulu yang di LMS ya. Udah bisa download kan? Tapi bahasanya Mandarin ya? Iya Pak, yang pertemuan pertama. Yang materi pengantar, desain interaksi Desain interaksi. UX. Ini ya, yang ini kan? Sama kan? Iya Yang Pak. ini pengantarnya kan? Iya Pak. Kalau saya download sih enggak ini sih. Yang lainnya bahasanya bahasa apa? Bahasa Indonesia, Pak. Bahasa Indonesia. Gitu. Coba nanti di pengaturan bahasanya coba. Mungkin nanti saya share di chat aja ya di Microsoft Teams untuk yang pertemuan 1 sama keduanya. Oke, mungkin untuk ini saya mau kasih tugas nih. Tugasnya nanti per kelompok. Oke. Berkelompok, Pak. Jadi di sini nanti kita fokusnya pada desain ya. Nah, bisa di-share, saya share ya. Bisa nampak. Nah, di sini ada tugas per kelompok ya. Kelompok yang kemarin yang sudah dibagi kan. Ya kan? Nah, nanti kan ada kolaborasinya nih sama sistem multimedia kan, sama teknik pemrograman. Nah, nanti kalian bisa milih mau Sysmul dan TechPro. Nah, itu Sysmul itu nanti kan nggak desain interaksi tuh, jadi bisa milih mau Sysmul atau TechPro. Jadi nanti salah satu aja pilih ya, mau yang mana. Otomatis kan kalau Sysmul kan pasti ada prototipenya kan, desainnya kan. Ya nggak? Nah, jadi ini tugas untuk minggu depan ya. Jadi masing-masing kelompok itu buat sebuah desain paper prototype ya. Saya pengennya sih ada pom login sama register. Nah, itu di face-nya itu ada dua di sini aja, mobil sama wifi. Jadi ini yang untuk website. Kita buka dalam website. Kok ini kita buat dalam bentuk versi Android. Versi Android ya. Nah, jadi lalu buat desain warnanya melalui layer pom login sama pom register. Nih, prototipe ini mengacu pada analisis user dan analisis penggunanya yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu bagaimana sih cara kebutuhan dari pengguna tersebut. Nah, prinsip-prinsipnya itu menggunakan perhatikan ya, itu kaidah warnanya nih. Pastikan warnanya itu sangat baik ya. Di sini saya nggak menilaikan menu-menunya, jadi saya dinilai bagaimana sih warnanya ya. Warnanya itu cocok nggak
terus kebetahan saya melihat warnanya itu seperti apa dari desain form login kalian dan form register. Nah, ini jadi interaksi dan manusia dan komputernya. Jadi tujuan dari tugas ini yaitu ini solve-nya itu interaksi manusia dan komputer. Jadi dengan prototipe ini kalian jadi bisa ngerti, oh jadi saya itu melihat desainnya itu betah gitu, tidak mencolok, warnanya sangat soft gitu. Mungkin sampai sini ada yang mau dijelaskan, ada yang mau ditanyakan maksudnya. Jadi contohnya itu seperti ini nanti. Bentar ya, jadi contohnya nanti seperti ini. Pak, boleh tanya nggak, Pak? Ya boleh, silakan. Buatnya gimana, Pak? Pakai Photoshop gitu buat atau gimana? Buatnya itu pakainya boleh Photoshop, Adobe Illustrator, Corel juga boleh. 3 itu dipakai ya. Jadi nanti hasilnya saya mau tuh nggak copy dari Google ya. Saya pengennya tuh ada formatnya ya. Misalnya yang format CorelDRAW itu format CD, yang AI Adobe Illustrator.ai kumpulnya itu pakai format ya. Jadi nanti contohnya seperti ini nih. Prototipnya itu seperti ini. Desainnya ya, Pak? Ya, desainnya ya. Nah, jadi contohnya seperti ini nih. Saya punya prototipenya nih. Ada prototipenya kan bisa pakai Microsoft Visio juga bisa ya. Visio terus pakai Photoshop juga bisa kalau yang prototipenya ya. Tapi nanti kebanyakan sih menggunakan Visio nanti. Microsoft Visio. Tahu kan Microsoft Visio? Ada yang tahu? Tahu Pak, biasa untuk gambar workplane. Nah, workpen. Nah, bagusnya sih pakai Visio untuk ininya, prototipenya. Nah, nanti hasil akhirnya sih, nah kalian bisa lihat kan di sini sangat baik ya desainnya ya. Dari warnanya, jadi softly ya, lembut ya. Dan juga sangat betah di saya melihat warna tersebut. Mungkin ada yang mau ditanyakan untuk tugasnya? Pak, jadi intinya itu untuk pertama kita buat bentuk prototipenya itu. Lalu Ya, setelah itu kita buat dalam bentuk desain ya. ya dalam bentuk desain. Berarti untuk prototipe itu terserah kita buat kan, nggak harus ikut punya bapak kan? Oh, terserah kalian mau buatnya apa. Saya nilainya bentuknya yang penting dalam fungsi warnanya, kaidah interaksi manusia dan komputernya. Jadi terserah kalian mau seperti apa prototipenya, misalnya apa loginnya pengen ada username, password, atau ada ID, password, gitu. Terserah kalian. Penting saya bentuk warnanya ya, sama visualnya, itu cocok apa tidak. Oke Pak. Jadi untuk desainnya itu perlu satu layar full tak? Contohnya kan saya maunya contoh lah ya, mau buat untuk versi website. Jadi bentuk itunya kotak aja yang menunjukkan atau satu screen penuh gitu. Menunjukkan terserah sih, mau kotak boleh, juga full juga boleh gitu. Pastikan jadi kan kalau misalnya full nih contohnya nih versi website otomatis full ya nggak Ya. kalau kotak berarti versi mobile ya, nah itu gitu. Oh, jadi kita buat semuanya ya, Pak? Iya, buat 2. Jadi nanti Versi kalian bisa web sama versi device. ya device benar. Berarti kita cuma buat tampilan depan untuk login-nya aja kan? Nggak ada yang lain lagi kan? Login sama register ya. Login sama register. Oke. Register ya, itu aja. Oke, David Pierre ya. Oke, saya absen ya. Jadi hari ini nihil ya. Iya. Oke, Sama mau tanya Pak, Yep, silakan. registernya yang biasa-biasa kita pakai itu kan? Iya, register yang biasa kita pakai. Terserah ada ID, password, email, nomor WhatsApp, terus alamat, gitu.
Kak, mau sekreatif nanya. mungkin. Iya, boleh silakan. Nanti kalau udah selesai itu, kalau contoh misalnya buatnya di CorelDRAW, jadi kalau pengiriman tugasnya lewat CorelDRAW gitu ya Pak formatnya? Iya, formatnya lewat CorelDRAW. Kalau kan Tapi misalnya S7 ke S4 berarti kita harus tahu dong kalau kita mengirimnya ke di aplikasinya formatnya apa gitu. begitu. Kalau untuk jadi gini, kan saya minta pengirimannya tuh dua ya. Satu dalam bentuk file CorelDRAW. Jadi terserah mau X7, X9 atau X berapa. Nah, jadi satunya lagi itu dalam bentuk foto yang sudah jadi. Misalnya boleh terserah JPEG, PNG, ya. Jadi ada dua pengumpulannya. Oh, oke Pak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau kumpul di lewat LMS bisa kan? Kalau kumpulnya lewat LMS tugasnya? Bisa Pak. Ya, kumpulnya lewat Pak, LMS saja. untuk permisi Pak, untuk LMS hanya cuman ada satu bagian aja yang aspek manusia, tidak ada yang untuk submission punya. Kayaknya Oh, harus gitu ya. Bapak buat dulu. Oh gitu. Ya udah nanti saya buat tugasnya ya. Nanti coba saya buat di LMS. Mungkin hari ini nanti kita diskusi di LMS. Oh ya Pak, Permisi, jadi kamu tanya dulu deh. Ya silakan. jadi nanti hasilnya itu kita kumpul 4 gitu. Ya 4 prototipe. Prototipe jangan bentuk ini ya. Prototipe terserah mau apa. Prototipe bentuk foto aja nggak apa-apa. Screenshot. Yang penting sih gambarnya, formatnya AI, CorelDRAW atau apa. Tapi ada dua, foto sama format Corelnya ya. Gitu. Saya nggak pengen kalian copas dari Google gitu. Kan buat sendiri. Pilih salah satu mobile device atau web aja. Kayak kita pilih antara mobile atau website gitu ya Pak? Enggak, kita dua-duanya, mobile sama website. Gitu. Jadi nanti kalian bisa buat, kalian nanti jadi programmer tuh nggak hanya bisa website aja, mobile apps harus juga bisa gitu. Ya, makasih Pak. Ada lagi? Halo Pak, absennya yang nomor HP atau WA itu nggak ada masalah kayaknya. Kita nggak bisa masukin nomor telepon di situ. Sorry. Itu nggak usah diisi ya. Sebentar saya hapus dulu. Nggak bisa dihapus ya. Dilihat dulu. Oke, ini aja link kuesioner. Kepuasan kuesioner. Sorry. Oh, salah ya? Salah. Nah, jadi di sini yang penting, jadi kan ada dua nih tugasnya. Buat form login sama register masing-masing buat di form mobile sama website. Jadi pengumpulannya itu di LMS ya. Nanti saya buatin forumnya. Terus nanti jadi ada dua format. Kalau yang untuk prototype itu terserah kalian screenshot aja nggak apa-apa. Jadi yang intinya itu form login sama registernya itu ada dua. Jadi format JPEG yang udah jadi foto, dan kedua itu format aplikasi ya, aplikasi Corel, Adobe Illustrator, dan Photoshop. Jadi itu sih tiga-tiganya. Jadi saya nilainya itu melihat dari fungsi, bukan fungsi, sorry, kaidah tata letak warnanya gitu. Ya, kenapa? Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, jadi yang prototipenya itu ya buat sketch ya? Maksudnya buat apa? Buat sketch ya, seperti gambaran gitu. Ya, buat gambar aja. Berarti untuk tugasnya itu untuk prototipe
kita buat 2 versi. Mm-mm. Satu untuk website, satu lagi untuk HP. Iya, HP. Terus Heeh. antara website sama HP itu apa namanya? Harus buat login dan registernya. Ya, login sama registernya. Untuk desain juga sama. Jadi total ada 8 kan Pak yang harus Iya, kita kumpul. iya 8 format gitu. Oke Pak. Jadi untuk yang prototype pakai JPEG aja gak apa-apa kan Pak? Nggak apa-apa. Itu nggak masalah sih. Terima kasih Pak. Oh ya Pak, saya mau bertanya. Ini kan minggu lalu ada orang yang kuliahnya di pagi kan pindah ke malam, terus masuk di kelas ini. Jadi kita kan berkelompok 5, 5, 5, 5, 5, 4. Jadi sekarang yang kelompok berempat ini sisa sisa bertiga. Oh Jadi gitu. kelompoknya tetap bertiga ya Pak? Atau mau satu orang dari kelompok yang berlima ke berempat? Nanti kayaknya nggak adil lah bertiga ya. Saya bagi nanti ada salah satu kelompok yang 5 itu nanti saya sisihkan satu ke jadi 4 orang ya. Nanti saya edit nanti saya kirim di Oke Pak, Teams. terima kasih Pak. Ya. Jadi silakan kolaborasi sama kelompoknya ya, timnya masing-masing. Gak berat kan tugasnya? Pak mau nanya, Ya. JPEG-nya kalau semua formatnya di dalam satu PDF, contoh semuanya udah ada tugas gambaran untuk mobile, ada yang untuk Android, itu bisa jadikan satu nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa. Tapi cuma nanti filenya yang apa? Yang AI itu nanti kiriminnya terpisah aja. Oh, Nggak apa-apa. AI itu maksudnya untuk satu folder, satu file itu untuk mobile, satu file untuk Android gitu ya Pak? Iya Atau benar-benar. oh, Jadi gini nanti buat aja file kelompok satu gitu. Nanti isinya bisa jadi misalnya di screenshot taruh di Word terus di PDF-kan ya kan. Ini Pak gambar-gambarnya nih. Nah, jadi nanti di filenya itu ada 8 gambar ya. Ada 8 ya. Jadi foto login, foto register, terus formatnya foto login, foto register, terus formatnya apa? Formatnya register, formatnya login yang apa? Yang versi AI atau Corel. Jadi 4 ya, sorry. 4 jadinya. Kalau yang prototype nggak apa-apa, screenshot masukin Word terus PDF gitu. oke Pak. Ada lagi mau ditanyakan? Nanti saya akan share di forum aja ya kalau misalnya mau ditanya-tanyakan. Jadi yang penting saya nilai berdasarkan fungsinya. Nah, ini jadi nanti kan kan bisa milih kan sistem multimedia kan jadi terkait kan proyeknya seperti apa kan sama teknik programan gitu. Nah, prototipe-nya seperti itu. Tapi prototipe-nya kalau bisa jangan gambarin handphonenya ya. Home login-nya aja ya, Jonathan ya. Oh, jadi kita cuma untuk depannya form login sama form. Berarti kita kayak empat macam foto dong. Iya, 4 macam foto. 2 website, 2 device. Ya, 2 device. Oke. Jadi kalau misalnya prototipe itu seperti ini nanti. Prototipe contohnya seperti ini. Aku scroll dulu. Prototipe. Ini saya contoh ambil ke Google aja ya. Nah, ini aja. Ini contoh prototipe ya. Kayak gini, Jonathan.
Jadi di sini itu hanya gini doang, ya kan? Nah, ini doang, nggak usah gambarin handphonenya gitu, nggak usah, gini doang. Nah, terus ini yang udah kita desain nih, Ya. login. Ini yang udah kita desain nih. Nah, Nah, udah gini doang. Jadi kan saya Yang- pengen fungsinya gitu. Kalau website kan bisa kalian lihat nih, contohnya seperti ini. Website deh. Jadi kalau website itu contohnya seperti ini. Pak, buat pakai Iya, Word Pak. bisa nggak, Pak? Kenapa? Pakai Word. What? Maksudnya? Untuk shape-nya ya? Desainnya, Pak. Desainnya nggak apa-apa pakai What. Desain terserah. Mau pakai Visio terserah. Mau apa. Yang penting saya, ya terserah. Yang penting gambarnya. Pakai Corel, KI atau Photoshop ya. Oke, makasih, Pak. Pak, maaf saya mau tanya lagi. Ya, Maaf ya silakan. banyak Nah, bertanya. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu kan fotonya nanti digabungin jadi satu PDF ya, screenshot kayak gitu. Iya, fotonya nanti kan di screenshot, tapi nanti ada file juga. File juga, jadi ada dua. Ada Jadi file nanti juga. kita kirimkan PDF beserta file yang Ya, lain file yang udah gitu di kan. zip ya. Iya, yang udah di zip. Oke. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang ditanyakan? Contohnya ini nih, sebuah website ya. Sebuah website mungkin ada sebuah form. Atau ini ya, website Bodek aja. Ini tempat ini. Mana ya? Nggak mau dia. Ini aja. Jadi ini ada sebuah contoh di website. Masih bisa lihat kan di desktop saya? Jadi sebuah website itu ada registernya nih, form registernya. Saya upload dulu. Keluar. Ini website yang saya kembangin ya, saya buat. Jadi gini, nah ini contoh di sebuah website ya. Sebuah website nanti gini, tampilannya jadi kayaknya luas ya, luas tampilannya ya. Gitu. Nanti mungkin kalian bisa buat backgroundnya putih kah atau apa gitu. Jadi luas. Kalau mobile kan hanya satu aja, sedikit ya. Gitu. Ini untuk form register, loginnya seperti ini. Jadi itu luas ya. Kalau untuk yang website. Tapi kalau untuk yang login itu untuk mobile itu sedikit ya. Hanya petak saja versi ini apa? Versi mobile. Mungkin ada yang ditanyakan? Bentar ya, saya cas terlebih dahulu ya. desain. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk tugasnya? Ada lagi yang menanyakan? Cukup ya? Oke. Halo? Oke, Ya. Pak.
Oke, Pak. Oke, Pak. Terakhir Oke, Pak. terakhir Ya, kita ini apa screenshot ya. Saya mau screenshot. Tolong dibuka webcamnya. Oke. 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 Oke, dibuka dulu webcamnya. Oke, terima kasih ya. Oke, cukup. Terima kasih. Ya, Pak. Oke, mungkin itu aja sih yang perkuliahan malam ini saya sampaikan. Saya minta maaf kalau ada salah. Tolong dipelajari tugasnya baik-baik ya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Selamat Pak. malam, Selamat malam. Pak. Makasih, Selamat Pak. malam. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih Pak. Makasih, Pak. Thank you, Pak. Ya, Pasti. sama-sama.